Enak banget ya kalau bisa hidup dari dividen saham. Duduk santai di rumah, tiap tahun dapat duit. Nggak perlu kerja keras, nggak perlu lembur, cukup tunggu transferan masuk. Kedengarannya memang keren banget, seolah-olah kita bisa pensiun muda. Hidup nyaman, cukup modal, punya saham, lalu dividen jadi gaji bulanan. Tapi, mari kita realistis dulu. Sebenarnya, butuh modal berapa sih supaya kita bisa hidup hanya dari dividen saham? Kita mulai dari hal yang paling dasar. Dividen itu apa sih? Dividen adalah bagian laba bersih perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Gampangnya gini, kamu punya saham perusahaan. Perusahaan itu untung, misalnya untung 10 triliun. Nah, sebagian keuntungan itu dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Kalau kamu punya 1000 lembar saham, otomatis kamu dapat bagian. Semakin banyak lembar saham yang kamu pegang, semakin besar juga dividen yang bakal kamu terima. Dividen ini bisa dibagikan setahun sekali, ada juga yang setahun 2 kali, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, biar gampang ngitungnya, ada satu istilah penting, yaitu dividen yield. Dividen yield itu persentase imbal hasil dividen dibanding harga sahamnya. Mari kita lihat contoh nyata beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bank BCA, dividen yieldnya rata-rata sekitar 2-2,5% per tahun. Stabil tapi kecil. Bank BRI, yieldnya lebih tinggi, kisaran 4-6%. Telkom Indonesia kurang lebih 3-4%. PTBA atau Tambang Batubara Bukit Asam, dividen yieldnya sampai 10% lebih. Tapi ini nggak konsisten tiap tahun karena tergantung harga batubara. Jadi kalau mau realistis, dividen yield di Indonesia itu sekitar 3-5% per tahun. Kalau kita pilih perusahaan yang besar dan sehat dan stabil. Artinya, kalau kita punya saham senilai 100 juta rupiah, maka dividen yang dapat kita terima rata-rata kurang lebih 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per tahun. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Butuh modal berapa sih biar kita bisa hidup dari dividen? Misalnya kamu ingin penghasilan pasif kurang lebih 10 juta rupiah per bulan. Kalau dihitung dalam setahun kurang lebih 120 juta per tahun. Kalau dividen yield rata-rata 4%, maka modal yang dibutuhkan adalah 120 juta dibagi 4%. Kurang lebih 3 miliar rupiah. Artinya, kamu butuh 3 miliar rupiah ditaruh di saham dengan dividen stabil supaya bisa dapat 10 juta per bulan. Kalau target kamu lebih kecil, misalnya cukup 5 juta per bulan, kamu butuh kurang lebih 60 juta rupiah dibagi 4%, sama dengan 1,5 miliar rupiah. Nah, kalau target kamu besar, modalnya juga harus besar. Misalnya kamu mau 20 juta per bulan, ya otomatis modalnya sekitar 6 miliar rupiah. Di sini kita ketemu fakta yang pahit. Tapi jujur, hidup dari dividen itu butuh modal besar. Kalau modalnya kecil, dividen yang diterima juga kecil. Contohnya modal 10 juta rupiah, dividen 4% setahun sama dengan 400 ribu rupiah. Modal 50 juta rupiah, dividen 4% sama dengan 2 juta rupiah per tahun. Modal 100 juta, dividen kurang lebih 4 juta setahun. 4 juta setahun itu artinya cuma 333 ribu per bulan. Jelas belum cukup buat hidup. Tapi jangan salah paham, orang-orang kaya yang santai hidup dari dividen itu bukan karena punya rahasia khusus. Mereka memang punya skala modal yang sudah besar, bisa miliaran bahkan triliunan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita masih pemula dengan modal terbatas,
Apa dividen ini masih menarik buat kita? Jawabannya, iya, menarik banget. Tapi kuncinya adalah akumulasi jangka panjang. Coba bayangkan begini, kamu rutin nabung saham 2 juta rupiah per bulan. Nabungnya ke perusahaan yang rutin bagi dividen tiap tahun. Dalam 10 tahun, modalmu bisa terkumpul kurang lebih 240 juta rupiah. Ini belum termasuk kenaikan harga saham ya, atau capital gain. Kalau saham itu kasih yield rata-rata 5%, berarti kamu bisa dapat dividen kurang lebih 12 juta rupiah per tahun, atau kurang lebih 1 juta rupiah per bulan. Memang belum cukup buat hidup, tapi jelas lebih enak dibanding nol sama sekali. Dan kalau dividen itu kamu putar lagi buat beli saham, efeknya bakal jadi bola salju. Inilah yang disebut compounding interest alias bunga berbunga. Di tahun-tahun awal, dividen terasa kecil, tapi makin lama makin besar. Ditambah harga saham yang umumnya naik, maka portofolio kamu bisa berkembang pesat. Kalau kamu perhatikan, banyak investor senior di Indonesia memang hidup dari dividen. Kamu mungkin sudah pernah mendengar yang namanya Lok Kehong, yang sering dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia. Dia pernah cerita bahwa dividen dari saham yang dia punya sudah bisa menutupi biaya hidupnya, bahkan lebih. Bedanya apa dengan kita? Bedanya ada di skala modal. Lok Kehong punya saham miliaran bahkan triliunan. Jadi wajar kalau dividennya juga miliaran. Tapi kabar baiknya, kita pun bisa mulai dari kecil, asal disiplin dan konsisten. Satu hal lagi yang penting, dividen itu bukan jaminan. Perusahaan bisa saja tidak membagikan dividen. Mereka kadang menahan laba untuk ekspansi atau untuk membayar hutang. Contohnya beberapa perusahaan di masa pandemi 2020 sempat menahan dividen karena cash flow-nya terganggu. Jadi, kalau kamu benar-benar mau hidup dari dividen, pilih perusahaan yang stabil, sudah mapan, dan punya tradisi rutin bagi dividen kepada pemegang sahamnya, seperti BRI, Telkom, atau Astra. Tapi disclaimer dulu ya, itu bukan rekomendasi beli ya, itu cuma contoh. Kamu bisa pilih sendiri dengan analisamu sendiri. Jadi, hidup dari dividen itu mungkin, tapi ada syaratnya. Kalau kamu benar-benar mau hidup full dari dividen, modalnya harus besar, minimal miliaran. Kalau modal kecil, dividen tetap berguna, tapi lebih sebagai tambahan pemasukan atau penghasilan. Strategi terbaik untuk pemula adalah nabung rutin plus reinvestasi dividen biar efek compound interest bekerja. Intinya, jangan buru-buru berharap dividen bisa bikin kamu kaya dalam 1-2 tahun. Anggap saja ini sebagai perjalanan jangka panjang menuju kebebasan finansial. Hidup dari dividen itu bukan mitos, tapi juga bukan jalan pintas. Kalau kamu serius, sabar, dan konsisten, maka dalam waktu 10-20 tahun ke depan, lama ya, kamu bisa merasakan sendiri nikmatnya gaji buta dari dividen. Pertanyaannya tinggal satu, kamu mau mulai dari sekarang atau nunggu nanti?